Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Saya harap kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat dan penuh semangat. Hari ini saya mau ajak kalian semua bicara tentang topik yang berat, tapi sangat penting, yaitu tentang tanggung jawab dan ilusi cinta. Pernahkah kalian merasa, entah kenapa, kisah cinta kalian selalu berakhir dengan drama yang sama? Kalian merasa disakiti, dihianati, atau dikontrol. Dan setiap kali kita berada di titik terendah itu, kita sering mengucapkan kalimat keramat ini. Aku melakukan ini demi cinta. Atau aku tidak bisa meninggalkannya karena aku terlalu cinta. Teman-teman, saatnya kita berani bertanya, apakah benar itu cinta? Atau jangan-jangan kita selama ini memakai kata suci cinta hanya sebagai tameng terampuh untuk menutupi hal yang sebenarnya sangat merusak, adalah ego dan nafsu sesaat kita sendiri. Mari kita bedah satu persatu, karena kebohongan ini sudah terlalu lama kita biarkan. Ambil contoh, perselingkuhan. Ketika seseorang berselingkuh, mereka sering membela diri dengan dalih, aku menemukan cinta yang lebih memahami, atau cinta yang ini lebih kuat. Tapi coba kita telanjangi alasannya. Apakah itu benar-benar cinta? Atau itu hanya manifestasi dari ego yang haus validasi baru, ingin merasa diinginkan lagi, dan mencari nafsu yang mencari sensasi dan kegembiraan instan yang didapat dari hal-hal yang dilarang. Selingkuh adalah lari dari masalah hubungan yang sebenarnya, dan kita sembunyikan pengecutnya itu di balik jubah cinta. Lalu lihatlah kasus di mana seseorang memaksakan kehendak. Dia mengontrol, melarang pasangan bergaul, menuntut pasangan berhenti melakukan apa yang disukai. Semua dibungkus dengan kalimat manis. Aku melakukan ini karena aku sayang dan khawatir kepadamu. Tapi, bukankah itu adalah suara paling lantang dari ego posesif? Ego yang takut kehilangan kendali, takut ditinggalkan, dan melihat pasangannya sebagai properti, bukan sebagai individu yang utuh. Itu bukan cinta, itu adalah dominasi yang dibungkus dengan rasa khawatir yang palsu. Dan yang paling menyakitkan adalah bertahan dalam toxic relationship atau hubungan beracun. Kita tahu hubungan itu sudah menghancurkan harga diri kita, menguras energi kita, tapi kita terus bertahan. Dan ketika ditanya, kita menjawab, aku adalah korban kejamnya dia, sambil terus menggenggam harapan palsu. Disinilah letak jebakan terbesarnya. Mengapa kita bertahan di sana? Sebagian besar bukan karena cinta sejati, tapi karena ego yang takut dicap gagal dalam hubungan, takut sendirian, atau nafsu akan kembali merasakan sedikit kenyamanan di antara badai drama. Kita menikmati peran sebagai korban yang menderita, karena peran itu memberi kita alasan untuk tidak bertindak dan tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Teman-teman, sudah saatnya kita berkata stop playing victim, berhenti menyalahkan cinta, takdir, atau pasangan yang toksik atas ketidakkebahagiaan yang kita rasakan. Ketika kita terus-menerus menunjuk jari keluar, kita menyerahkan semua kekuatan kita kepada orang lain. Kekuatan untuk mengubah keadaan ada di tangan Anda, di dalam diri Anda. Mulai hari ini, mari kita ubah fokus. Akui tanggung jawab Anda. Akui bahwa Anda memilih untuk bertahan.
dan Anda memilih untuk menggunakan cinta sebagai alasan. Ketika Anda berani mengakui itu, Anda mengambil kembali kendali diri Anda. Lepaskan topeng cinta yang palsu itu, ganti dengan pemahaman baru tentang cinta sejati. Cinta yang sejati itu membebaskan, bukan memenjarakan. Cinta yang sejati itu memberdayakan, bukan melemahkan. Dan cinta sejati itu tidak akan pernah menuntut Anda untuk mengorbankan kedamaian dan harga diri Anda. Jadi, hari ini saya ingin Anda semua melakukan satu hal sederhana. Ambil cermin, lihat diri Anda, dan tanyakan, apa yang selama ini aku bela dengan menggunakan kata cinta? Kalau kalian merasa terpanggil dengan pesan hari ini, kalau kalian merasa sudah saatnya bangkit dari peran korban, saya ingin kalian tulis di kolom komentar di bawah ini satu hal toksik yang akan kalian lepaskan minggu ini, dan beri hashtag stop playing victim. Mari kita bangun komunitas yang kuat, yang bertanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman yang mungkin sedang butuh dorongan ini, dan tentu saja subscribe untuk konten motivasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, jadilah penulis skenario terbaik untuk hidup Anda. Terima kasih.